Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan bicara masalah struktur data. Khususnya di sini ada array dan record ya, atau struct. Nah, array sendiri itu adalah suatu tipe data bentukan yang menyimpan sekumpulan elemen data yang bertipe sama dan memiliki indeks ya. Yang perlu kita tekankan untuk masalah kalau kita bicara masalah indeks perlu di array, maka yang perlu kita tekankan di sini adalah indeks ya. Nah, indeks array ini harus bertipe data yang menyatakan sebuah runtutan ya, misalnya integer ataukah karakter ya. Nah, array sendiri ini biasanya dari melakukan penyimpanan di memori, dan itu akan secara kontinu atau secara berkelanjutan, dan itu tidak ada batasannya. Nah, batasannya pun itu nanti yang akan kita bisa kita tentukan sendiri, ataukah itu akan dibiarkan sampai sejauh mana si array ini mau menyimpan data. Jadi intinya bisa kita batasi dan bisa juga tidak dibatasi ya. Nah, kita akan duluan dari array satu dimensi dulu. Nah, setiap elemen dapat ditulis dengan notasi demikian ya. Array dari A ya, di sini saya untuk kasuskan memiliki indeks 0 ya. Nanti kita akan bicara ini contoh kasusnya, nanti kita akan masuk implementasi ini seperti apa. Ini memiliki indeks 0 dari 0 ya, di mana I adalah sama dengan 0 sampai pada n kurang 1 ya. Jadi bisa kita batasi ataupun bisa tidak dibatasi. Jadi itu adalah indeks dari sebuah array. Nah, masing-masing array ini ya, array yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai array yang paling terakhir, itu pasti memiliki indeksnya itu dalam bentuk angka ya. Kita kembali lagi seperti tadi, bisa saja dalam bentuk angka, ataukah dalam bentuk karakter ya, ataukah nanti dalam bentuk bisa juga kita kalau dalam bentuk pemrograman yang lain kita bisa lihat dalam bentuk penggunaan string ya. Jadi indeks ya, indeksnya itu bisa diwakili oleh angka, karakter maupun string. Nah, itu pola pembatasannya itu akan tergantung pada kita ya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara masalah array, semakin banyak data yang dimiliki oleh sebuah array, itu akan banyak mengkonsumsi memori ya. Jadi maka ketika seseorang membuat sebuah tipe data array, itu pasti biasanya dibatasi ya, karena tidak ada batasan. Biasanya semakin dia menumpuk akan semakin banyak memori yang dikonsumsi ya, intinya seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke record. Record adalah suatu tipe data bentukan yang merupakan kumpulan dari atribut-atribut suatu objek ya. Jadi di sini kalau kita bicara masalah record, berarti yang ditekankan di sini adalah objek ya. Objeknya kira-kira seperti apa. Nah, di sini dalam record sendiri dia berbeda dengan array ya. Dia berbeda di sini karena bisa value atau konten yang dimiliki oleh sebuah struct atau record itu bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda, dan kita bisa menentukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, nanti habis ini kita akan coba implementasikan ke dalam bentuk nyata biar nanti teman-teman bisa paham terkait apa yang saya bicarakan di sini. Nah, array of record ya. Nah, ini biasanya juga dapat digunakan untuk array ya. Biasanya dapat juga digunakan untuk data yang bertipe terstruktur ya, atau record. Nah, contohnya caranya kita bisa membuat tipe nama record atau struktur ya, membuat nama alias tipe array yang elemennya itu bertipe record atau struct.
ya, deklarasi variabel-variabel yang menggunakan yang mengacu pada nama tipe LS array. Nah, nanti sebentar kita akan coba satu persatu. Nanti teman-teman bisa lihat contoh dari struktur dan record dan juga array. Ya, record dan juga array. Kita masuk ke dalam contoh coding ya. Sini saya include dulu menentukan Oke, sini saya bikin metode filenya, namanya ini. Oke, di sini saya akan deklarasikan sebuah variabel ya, namanya terserah mau apa saja. Yang mana variabel tersebut itu akan itu datanya adalah array. Nah, di awal kita akan menentukan panjang dari jumlah array yang dimiliki oleh variabel tersebut. Nah, di sini saya coba buat string mahasiswa ya. Panjangnya adalah contoh 2 dimana mahasiswa yang pertama namanya adalah John, terus yang kedua itu adalah Dina. Coba ilustrasikan dulu. Jadi di sini kita ada punya array mahasiswa yang panjangnya ada 2 data ya, yang memiliki 2 data yang pertama atau data dan juga data yang kedua. Nah, biasanya data yang pertama ini akan dikenali dengan data 0 atau mahasiswa 0 ya. Yang kedua ini akan dikenali dengan mahasiswa 1. Atau kalau kita tambah lagi di sini ini berarti itu ini akan dikenali dengan mahasiswa dengan indeks dengan indeks 2 ya. John indeksnya adalah 1, si Dina indeksnya ada si John indeksnya adalah 0, si Dina indeksnya adalah 1, si Irini indeksnya adalah 2 ya. Jadi kita tidak mulai dari angka 1, tapi itu akan dimulai dari angka 0. Nah, di sini coba saya cetak. Oke, 0 1 ya. Itu adalah coba kita compile terus kita lihat hasilnya ya. Oke, salah nih. Oke, jadi saya ulangi karena saya perubahan data dari tadi. Nah, oke, di sini saya coba bentuk ya sebuah variabel dalam bentuk array ya. Nama variabelnya adalah mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki 3 data ya. Ada
tiga data tersebut antara lain John, Dina, dan Rini. Ya. Jika nanti saya panggil dengan kondisi bahwa mahasiswa pertama, ya, saya harus ganti dengan panggil dengan MAS dengan key 0. Ya. Kalau saya kemudian panggil ke mahasiswa, ya, yang kedua berarti saya akan panggil dengan mahasiswa yang memiliki key-nya adalah 1. Ya. Selanjutnya saya mau panggil mahasiswa yang ketiga, maka yang kita gunakan di sini adalah array dengan indeks yang 2. Ya. Maka output yang kita dapatkan adalah kira-kira demikian, ya. Array mahasiswa ke pertama, array mahasiswa ke pertama atau mahasiswa 0 adalah si John, ya, John. Array mahasiswa kedua atau MAS 1, key-nya adalah MAS, key-nya adalah 1, outputnya adalah Dina, dan seterusnya, ya, sampai ke mahasiswa kedua atau MAS 3, ya, MAS 2, maaf, ya, itu adalah Rini. Nah, itu kira-kira model dari array yang coba saya contohkan di sini. Nah, ini array masih dalam bentuk satu dimensi, ya. Oke, berikut setelah kita bicara masalah array, saya loncat lagi ke yang namanya record, ya. Nah, di sini saya coba membuat sebuah record, ya. Yang namanya adalah mahasiswa, ya. Namanya adalah mahasiswa, di mana mahasiswa tersebut memiliki nama, karena nama bertipe char, ya, seperti tipe data char, nama, terus alamat, terus ada yang namanya selain itu, kita bisa bicara masalah NIM, ya. NIM itu maaf, NIM itu tipe datanya adalah integer. Nah, ini saya coba buatkan record, ya, yang mana nanti record tersebut akan berisikan nama, alamat, dan juga NIM, ya, nama, alamat, dan juga NIM. Nah, record tersebut saya bentuk dengan nama adalah mahasiswa. Nah, sebuah record itu kan tadi kembali lagi tadi materi kita tadi, sebuah record pasti memiliki nilai atau value, ya. Nah, di sini intinya adalah sebuah struct atau sebuah data dalam struct itu pasti akan memiliki pasangan key value, ya. Key-nya apa, kuncinya apa, ya. Di sini kita sudah tentukan di awal, kuncinya adalah nama. Selain nama ada yang namanya alamat. Selain alamat ada yang namanya NIM. Oke, value-nya kalau nama bisa saja John, bisa saja Dina, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau alamat, ya silakan kita bisa sesuaikan. NIM juga pun sama. Intinya adalah masing-masing key pasti ada memiliki value-nya. Nah, di sini saya coba buat record mahasiswa. Mahasiswa mengacu pada struk yang sudah record yang sudah kita buat, ya.
di mana record tersebut ada, di sini saya contohkan ada MHS 1 ya dan MHS 2. Oke. Nah, jadi masing-masing variabel yang kita bentuk yaitu MHS 1, MHS 2. Jadi di sini saya coba ganti variabel tersebut dengan objek ya. Itu objek mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 itu pasti masing-masing akan memiliki nama, alamat dan juga NIM. Oke. Nah, sekarang kita coba mau lakukan pengisian terhadap masing-masing objek yang kita miliki ya. Oke, saya di sini saya coba dahulukan mahasiswa 1 ya. 1 di mana di key-nya adalah nama ya. Ini secara otomatis keluar. Namanya adalah zone ya. Zone. Setelah nama ada lagi yang namanya alamat. Alamatnya adalah jalan-jalan ya. Terus mahasiswa 1 masih memiliki yang namanya NIM ya. Dimana NIM-nya adalah 7120100001 ya. Kira-kira objek mahasiswa 1 ya, saya bentuk demikian. Jadi di mana objek mahasiswa itu memiliki key nama, alamat dan juga NIM. Ya, di mana key alamat ada zone ya. Nama ada zone, alamat ada jalan-jalan, terus NIM-nya ada 7120100001 ya. Terus ada juga kita tambahkan lagi mahasiswa 2 ya, memiliki nama adalah Thomas. Alamat adalah Oke. Nah, di sini kita sudah punya dua objek ya. MHS 1 dan juga MHS 2. Dimana dua-dua punya kemiripan data. Bukan data ya, dua-dua memiliki format data yang sama ya. Itu ada di situ yang namanya nama ya. Ada yang namanya alamat dan juga NIM. Acuannya mengacu pada record set yang sudah kita bentuk di awal ya. Yaitu struk mahasiswa. Oke. Nah, bagaimana kita mencetak ya? Bagaimana kita bisa mencetak data tersebut? Ya, bisa mencetak dengan cara seperti ini. /n
Oke, jadi di sini saya coba mau mencetak mahasiswa satu ya. Saya akan cetak masing-masing key yang dimiliki, yaitu dari nama sampai dengan NIM ya. Jadi di situ saya sudah cetak, saya sudah bentuk, dan kita coba lihat hasilnya. Ini untuk record mahasiswa satu, namanya adalah John ya. Alamatnya adalah jalan-jalan, NIM-nya adalah 71.2010.001 ya. Inilah contoh record ya, record, dan kita bisa teruskan untuk mahasiswa yang kedua. Jadi di sini saya langsung saja pada mahasiswa yang kedua ya, di mana mahasiswa kedua memiliki namanya adalah Thomas ya. Alamatnya adalah jalan kaki, NIM-nya adalah 123 sampai 9. Nah, itu adalah dua hal yang coba saya bicarakan hari kali ini. Itu ada yang namanya array, ada yang namanya record ya. Nah, nanti kemudian setelah ini saya akan coba berikan tugas kepada teman-teman untuk coba nanti lakukan modifikasi terhadap materi yang sudah saya berikan. Kira-kira semoga teman-teman bisa mengikuti untuk nanti kita bisa pakai kepada tahap yang selanjutnya. Oke, demikian materi saya kali ini. Sampai ketemu lagi di materi-materi yang akan datang.